Selamat sore semua. Dapat petunjuknya tentang seburuk apapun masa lalu akan ada masa depan yang cerah. Kenapa aku ngomong seperti itu? Karena setiap orang pasti itu punya masa lalu yang buruk, termasuk saya. Tapi kita akan dipertemukan dengan satu kejadian, bagaimana Luna Maya akan menikah dengan orang yang mencintainya dengan tulus. Luna Maya perempuan yang hebat, yang kuat, mandiri, punya uang, punya harta, punya karir terkenal dan sebagainya. Yang dia butuhkan hanya orang yang mencintainya dengan tulus, mencintai dengan apa adanya, dan dia menemukannya. Dan kita pasti akan ikut bahagia dengan perkawinan Luna Maya. Begitu juga dengan kita sebagai perempuan. Masa lalu kita bisa buruk, seburuk-buruknya, tapi ketika kita mau mengubah menjadi pribadi lebih baik lagi, maka kita juga akan dipertemukan dengan laki-laki yang akan menerima kita apa adanya. Begitu juga dengan laki-laki, seburuk apapun masa lalumu, pasti ada perempuan yang akan menerima segala kekuranganmu. Perempuan kalau udah mandiri, punya uang, punya segalanya, punya harta, punya tahta terkenal, punya jabatan, harta tahta, yang diimpikan cuma apa? Pasangan yang tulus mencintai. Begitu juga laki-laki. Laki-laki kalau pekerja keras, punya jabatan, punya segalanya, yang dia butuhkan cuma apa? Perempuan yang mencintai dengan tulus. Ini kenapa kita selalu diajarkan meniti karir, jadi orang yang cerdas, agar apa? Ketika kita itu udah ada di level yang baik, udah kita posisi di atas, kita itu mencari pasangan yang sesuai dengan hati kita, atau yang kita cintai, agar kita hidup bahagia. Karena terkadang orang itu karena egois, dia itu memilih menikah karena harta, karena jabatan, berakhir dengan apa? Perceraian, nggak bahagia dan sebagainya. Ini kenapa terkadang seorang raja ataupun seorang ratu nggak bahagia? Kenapa? Terkadang karena menikah dengan bukan orang yang dicintai. Jadi kalau kalian menikah dengan orang yang mencintai kalian, bersyukur, karena nggak semua orang itu bisa menikah dengan orang yang dicintai. Dan semua orang punya masa lalu yang buruk, termasuk bangsa kita. Bangsa Indonesia itu punya masa yang buruk, seperti G30 SPKI, Banyuwangi tragedinya, 98 dan sebagainya. Tapi ketika bangsa Indonesia mau mengubah jadi negara yang hukum ditegakkan, memberantas kolusi, korupsi, nepotisme, dan melakukan banyak hal yang baik, maka Indonesia nasibnya juga akan berubah menjadi negara maju. Tapi kalau tetap aja Indonesia itu jadi negara yang korupsi di mana-mana, terus moral yang rendah, akhlak yang rendah, dan premanisme di mana-mana, ya Indonesia akan tetap jadi negara yang miskin, negara yang tertinggal, negara yang ujung-ujungnya akan hancur karena bencana alam, karena kerusakan alam. Karena orang Indonesia sendiri suka banget merusak alam, buang sampah sembarangan, menebang pohon, hutan-hutan digunduli dan sebagainya. Jadi kalau kita pengen punya masa depan yang cerah, ya kita belajar dari masa lalu. Malah masa lalu yang buruk, yang kelam, ditinggalkan, berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, kalau Indonesia pengen jadi Indonesia emas, Indonesia yang cerah, ataupun Indonesia jadi yang negara maju, ya tinggalkan praktek korupsi, jadi pejabat korup, simple, hukum mati, nanti ada efek terapinya. Orang juga akan kapok, sita aset-asetnya, dimatikan karir politiknya. Udah ketahuan korupsi masih bisa nyalon jadi kepala daerah, kan hanya di Indonesia seperti itu. Gimana enggak jadi negara yang terkenal korup kalau praktek-praktek seperti itu dijalankan? Indonesia nggak mau belajar dari sejarah, makanya Indonesia tetap jadi negara yang tertinggal dari tetangga-tetangganya. Malaysia bisa maju, Singapura bisa maju, hanya Indonesia yang kayak begitu aja, muter-muter aja. Korupsi bukannya dihukum mati ataupun asetnya disita ataupun dimatikan karir politiknya, ini malah dikasih karpet merah, disanjung, malah dibelas kasih sama presidennya. Akan aneh, hanya aneh di Indonesia itu.
Makanya kalau kita secara pribadi ingin punya masa depan cerah, yuk kita tinggalkan masa lalu yang buruk. Kita perbaiki diri agar masa depan kita cerah. Dan begitu juga bangsa Indonesia, kalau pengen jadi negara maju, negara Indonesia emas, ya tinggalkan praktek-praktek pejabat korupsi, nepotisme, KKN, nyogok, premanisme, hal-hal yang jelek lainnya, judol, judi online, game online dan sebagainya. Nah, masa depan itu di tangan generasi yang akan datang. Lah, generasinya yang akan datang sukanya tawuran, gelutan, judi online, game online, nggak mau sekolah dan sebagainya. Yo, Indonesia suram. Masa depan kita juga suram kalau kita tetap bergelut dengan hal-hal yang jelek. Jangan bangga kalau nyekek botol dengan rambut semiran merah udah kayak artis papan atas, malah kamu diketawain orang. Udahlah jelek, akhlak jelek. Lebih baik kita punya wajah biasa-biasa tapi akhlak kita baik. Orang masih menilai kita dari inner beauty, kecantikan dari dalam. Nah, tapi kalau udah wajah kita jelek, akhlak kita jelek, hati kita jelek, kelakuan kita jelek, terus apa yang mau dibanggakan dari sebagai kita seorang manusia? Selamat sore dan sampai jumpa.